Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh Bapak dan Ibu, seluruh angkatan Majelis Taklim Fakultas Ekonomi angkatan 80 yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga senantiasa ditetapkan pada jalan para kekasihnya Allah dari para nabi, dari para rasul, dari orang-orang yang cinta kebenaran dari kalangan sholihin yang telah membaktikan hidup mereka. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Berulang-ulang sering saya menyampaikan orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hatinya dan bilik jiwanya selalu sensitif, mampu mendeteksi dan mampu menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham tidak ada yang kita bisa lakukan pada kehidupan ini kecuali karena kebaikan yang Allah torehkan pada kehidupan kita. Sampai tarikan nafas pun bukan karena kuatnya paru-paru kita. Tarikan nafas itu merupakan bagian dari rahmat dan pertolongan Allah kepada kita. Dan inilah pula yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Dan tentunya mungkin banyak di antara kita suka bertanya, kenapa sih setiap kajian, setiap majelis selalu didahului dengan sebuah nasihat untuk saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jawabannya simpel. Kenapa kita harus bersyukur atas setiap kehidupan kita, pada setiap incinya kehidupan kita? Karena sesungguhnya kesyukuran itu akan perkara yang memantaskan kita supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena yang kita khawatirkan dan yang kita takutkan itu bukanlah ujian. Yang kita khawatirkan itu bukanlah musibah di masa mendatang. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak mendapatkan pertolongan pada setiap episode kehidupan kita. Kalaulah ada orang yang gajinya hanya UMR, tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaulah ada orang belum menikah, tidak akan mengkhawatirkan kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaulah dia menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi ulama, tidak ada yang dia khawatirkan kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena yang kita khawatirkan, sekali lagi, bukan ujian. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah kalau kehidupan kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan sesungguhnya pertolongan itu hanya bisa diturunkan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya satu bangsa itu tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah kalau mereka tidak menjadi bangsa yang bersyukur. Karena syukur itulah. Karena dia bisa menurunkan pertolongan Allah sebagaimana air hujan yang membasahi bumi. Inilah yang menjadikan kita bersyukur dan bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena perkara itulah yang akan memantaskan kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukankah kita analoginya sederhana? Bukankah kita kalau ngasih hadiah orang, lalu orang tersebut merasa bersuka cita dan bahagia dengan hadiah yang kita berikan walaupun cuma sederhana, maka kita ingin memberi hadiah lagi dan ingin memberi hadiah lagi. Dan itulah analogi. Kita ini harus bersyukur. Dan inilah yang menjadikan kita tahu betapa pentingnya kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Karena sesungguhnya kesyukuran itu berbanding lurus dengan pertolongan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah itu selalu membimbing kita, memberikan rahmat dalam kehidupan kita, dan bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dijadikan bahagia oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin insyaallah. Seluruh Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham bahwasanya kita di dalam keimanan itu memproklamirkan dua perkara besar dalam kehidupan iman kita. Proklamasi yang pertama atau deklarasi yang pertama adalah bagaimana kita itu mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Dan itulah yang tertuang dalam ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua yaitu adalah bagaimana deklarasi kita yang kedua adalah mengimani tentang seorang nabi dan utusan Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan deklarasi pada proklamasi kehidupan kita dalam kehidupan orang yang beriman, yaitu mengimani Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tentunya kita paham mengimani Rasulullah itu bukan hanya sebuah kata yang disandingkan dengan iman kita kepada Allah. Tetapi sesungguhnya mengikuti Rasulullah dan mengikuti sunnah itu memang perkara yang besar yang tidak bisa terpisahkan. Karena sesungguhnya mengikuti Rasulullah dan mengikuti sunnah itu merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya siapapun yang telah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka salah satu konsekuensi orang yang telah beriman kepada Allah itu, maka dia harus betul-betul mengamalkan sunnah dalam kehidupan yang dia dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang beriman kepada Allah tetapi dia tidak mau beriman kepada Rasulullah, hati-hati. Iman dia kepada Allah itu tidak akan diterima sampai kemudian dia betul-betul beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian berkata, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada 3 perintah yang pengamalannya tidak akan diterima oleh Allah sampai kita menyertakan amal penyertanya. Hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatun minha illa maqranatun biqariniha. Sungguhnya 3 perintah itu apa? 1, kita ini kalau sholat tidak akan diterima sampai kita bayar zakat. Makanya kalau ada orang rajin sholat tapi bayar zakat, sholatnya nggak diterima sama Allah. Yang kedua, syukurnya kita kepada Allah tidak diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Ada orang rajin dia bersyukur sama Allah tapi orang tuanya tertoreh rasa sedih gara-gara memikirkan perbuatan anak-anaknya, maka syukurnya anak itu kepada Allah tidak diterima. Sampai orang tuanya itu merasa ridho dengan apa yang dilakukan oleh sang anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman kita kepada Allah itu tidak akan diterima sampai kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jumpai di dalam Al-Quran selalu bertebaran banyak ayat atiullaha wa atiur rasul, yaitu adalah taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan itu menjelaskan kepada kita kenapa Allah gandengkan ayat atiullah dengan kata atiur rasul. Karena disitulah kita paham, di situ kita mengerti taatnya kita kepada Allah tidak akan diterima sampai betul-betul kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perkara yang betul-betul harus kita pegang. Berarti mengikuti sunnah itu bukan pilihan, mengikuti sunnah itu bukan opsional, tetapi mengikuti sunnah untuk mengikuti kehidupan Rasulullah itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena iman kita kepada Allah itu gaya keimanan kita dan pengikutan kita kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah jawaban dari banyak sekali pertanyaan. Kalau ada orang itu bertanya, Ustadz, orang Yahudi kalau ditanya siapa Tuhan kamu, mereka mengatakan Allah. Orang Nasara kalau ditanya siapa Tuhan kamu, mereka pasti mengatakan Allah. Tapi kenapa imannya orang Yahudi dan imannya orang Nasara tidak diterima oleh Allah? Jawabannya simpel. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Syaratnya iman kepada Allah itu iman kepada Rasulullah dan komitmen untuk mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti dan ini merupakan bagian dari pokok akidah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita mengetahui itu, tentunya kita harus paham. Sesungguhnya sunnah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, sekarang kita harus paham dulu. Ustadz, sunnah itu apa sih? Banyak di antara kita yang suka mempersepsikan dan memiliki sebuah definisi. Sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan pada arti fikih artinya adalah. Tapi kalau sunnah dikembalikan dalam arti akidah, sunnah itu adalah kullu ma'udhifa ila rasulillahi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Yang dimaksudkan sunnah itu apapun yang datang dari Nabi, dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau itu yang dinamakan dengan sunnah. Berarti sholat duhur itu sunnah, tetapi hukumnya wajib. Sholat asar itu sunnah Rasulullah, tetapi hukumnya wajib. Kenapa dikatakan sholat dikatakan sunnah? Karena datang dari Nabi, tetapi hukumnya adalah wajib.
Disinilah kita akhirnya paham sunnah itu apa? Sunnah itu apapun yang datang dari Rasulullah. Itulah yang dinamakan dengan sunnah. Dan sunnah itu kemudian meliputi dua, yaitu meliputi akidah, yaitu masalah tauhid, dan yang kedua adalah meliputi masalah kehidupan akhlak. Dan ini merupakan perpaduan dari kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu akhlak. Dan ini menjadi perpaduan yang kita harus pahami kalau kita ingin betul-betul mengetahui tentang sunnah. Karena maaf ya, banyak di antara penuntut ilmu itu tahunya bahwasanya sunnah itu adalah tauhid saja. Ada orang yang kemudian mempelajari sunnah itu hanyalah masalah akhlak saja. Padahal salah. Sunnah itu mencakup semuanya. Sunnah itu mencakup ibadahmu, mencakup akhlak kamu, mencakup tauhid kamu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan tahu bahwasanya Rasulullah ketika beliau diutus dan kita diwajibkan untuk mengikuti beliau, bukan hanya yang kita ikuti itu adalah masalah akhlak. Tapi termasuk di antara yang kita contoh dari Rasulullah SAW itu apa? Yaitu adalah masalah kehidupan kita ketika mengikuti tauhidnya dan mengikuti akhlaknya. Mari kemudian kita buka pada surat Al-Jum'at ayat yang kedua. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina him ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah kemudian menyampaikan ketika Allah telah memerintahkan Rasulullah Muhammad. Allah lah yang telah mengutus Muhammad kepada kaum yang buta huruf, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu dulunya dalam kondisi yang tersesat. Nah, ternyata tugasnya Rasulullah itu, kalau kita membacakan pada ayat ini, tugasnya Rasulullah itu ada 3. Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Artinya menyampaikan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah dari kalamnya. Yang kedua, yaitu adalah mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Yaitu mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Bagaimana hidup kita, akidah kita, supaya akidah kita tidak tercampur dengan kesyirikan. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim kita. Karena sesungguhnya mensucikan hati itu artinya apa? Mengajarkan kepada kita kehidupan akhlak. Dan itulah perkara yang sejatinya betul-betul kita harus mengerti. Berarti Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan ibadah, Rasulullah bukan hanya mengajarkan akidah, Rasulullah bukan hanya mengajarkan tauhid, tapi Rasulullah pun diutus. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah itu menjadi contoh terdepan dalam kehidupan akhlak yang merupakan kehidupan kitabullah, di mana kitabullah itu membentuk manusia yang bukan hanya menjaga akidahnya dengan benar, tetapi menjaga kehidupan akhlaknya. Dan itu tidak terpisahkan. Itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Ya. Makanya kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita 2 hal besar, akidah dengan akhlak? Yaitu karena sesungguhnya disitulah kita paham, karena akhlak, karena akidah mengatur hubungan kita dengan Allah, adapun akhlak mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Dan 2 jalur itu betul-betul diberikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, supaya betul-betul kita mampu mengetahui bagaimana cara mengatur hubungan kita dengan Allah dan bagaimana cara mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Dan inilah yang menjadikan kita, karena akidah itu mengatur hubungan kita dengan Allah, supaya kita tidak terperosok kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian akhlak itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Karena sesungguhnya kehidupan akhlak itu bagaimana menjadikan setiap dari kita memiliki akhlak yang baik, supaya kita memiliki muamalah yang indah dengan sesama manusia. Fadil. Maka inilah yang menjadikan kita mendapati bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan 2 perkara ini dalam kehidupan kita. Makanya setelah kita mendapati tentang perkara ini, tentunya disinilah kita paham. Berarti akhlak itu penting? Iya, akhlak itu penting. Berarti akhlak itu tidak bisa dari kehidupan Rasulullah SAW. Itu tidak bisa dari kehidupan Nabi. Makanya kalau boleh saya sampaikan, kehidupan akhlak dengan akidah itu ya sebagaimana kehidupan celana dengan bajunya, tidak terpisahkan. Kalau ada orang memiliki akidah yang bagus, memiliki ilmu yang bagus, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang bagus, maka rusak. Tidak akan pernah menjadi indah.
Sebagaimana kalau ada orang itu memiliki ilmu, memiliki akhlak, tetapi tidak memiliki akidah yang benar, maka itu juga rusak. Karena dua-duanya itu saling memanggil. Akidah memanggil akhlak, akhlak memanggil akidah. Dan itu menjadi satu kesatuan yang kita jumpai dan kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah yang menjadikan kita itu betul-betul paham. Karena sesungguhnya ilmu, akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Selayaknya makanan dengan minuman itu kan nggak bisa dipisahkan. Dan ternyata manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok di dalam memperhatikan kehidupan akidah dan akhlak. Ya. Ada kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mereka itu betul-betul memperhatikan akidah, tapi mereka tidak peduli akhlak. Mereka memperhatikan ilmu, tetapi kemudian mereka itu tidak memiliki akhlak yang baik. Artinya kalau sudah bicara tentang tauhid, sudah bicara tentang akidah, bagus. Kalau sudah bicara tentang ilmu, bagus. Tapi ternyata ketika mereka itu memiliki ilmu yang bagus, akidah yang bagus, tetapi akhlaknya buruk. Sering nggak kita jumpai orang-orang semacam ini? Sering kita jumpai. Orang-orang kalau sudah bicara ilmu, mereka mampu menyebutkan referensi. Tapi sekalinya bermuamalah dengan manusia, muamalahnya kasar, muamalahnya gampang menghujat, muamalahnya gampang memvonis. Dan ini sering kita jumpai di lapangan masyarakat. Orang yang sangat peduli tentang ilmu dan akidah, tapi tidak peduli dengan akhlak. Ini kelompok yang pertama di antara tubuh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, ada kelompok yang kemudian mereka memperhatikan akhlak, tetapi tidak memperhatikan akidah. Sering kan kita jumpai banyak orang tua itu bicara begini sama anaknya. Nah, sudahlah hidup tuh nggak usah neko-neko. Yang penting itu kamu nggak usah menyakitin orang. Masalah kamu sholat nggak apa-apa. Masalah kamu itu syirik atau nggak syirik, saya nggak ngerti lah masalah kayak gituan. Yang penting itu kamu nggak usah nyakitin orang. Mereka peduli dengan akhlak, tapi mereka tidak peduli dengan akidah. Ini ada yang kedua. Akhirnya apa? Mereka terus memperlihatkan akhlaknya, tetapi mereka tidak pernah memperdulikan bagaimana ibadah yang benar, bagaimana tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan, apa perkara yang dibenci oleh Allah. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, kelompok yang kedua ini yang paling penting. Kamu tidak nyakitin orang. Mereka sangat menjaga akhlak. Tapi mereka tidak peduli tentang kewajiban mereka kepada Allah itu bagaimana. Ini yang kedua. Ini kelompok yang kedua juga banyak. Nah, kelompok yang ketiga, kata para ulama, kelompok yang ketiga inilah kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang berada di atas Shiratal Mustaqim itu siapa? Kelompok yang ketiga. Bagaimana sifat kelompok yang ketiga itu? Sifat dari kelompok yang ketiga itu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan akidah, memperhatikan ilmu, tetapi mereka sembari memperhatikan akidahnya, mereka memperhatikan ilmunya, mereka memperhatikan tauhidnya, maka mereka sangat memperhatikan bagaimana kehidupan akhlak. Karena mereka tahu, nabinya itu bukan hanya mengajarkan tentang akidah, tetapi nabi yang mereka ikuti itu juga mengajarkan tentang akhlak. Akhirnya mereka memperhatikan ilmu, mereka memperhatikan akidah, tapi juga mereka memperhatikan akhlak. Karena apa? Pantulan dari akidah yang benar itu tercermin pada akhlak yang baik yang dia perlihatkan kepada sesama manusia. Maka inilah yang kemudian kita harus pahami. Berarti akidah dan akhlak itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ada orang yang hari ini mereka berusaha memisahkan. Ada yang hanya memperhatikan akidah, ilmunya, tapi tidak peduli dengan akhlak. Ada yang memperhatikan akhlak doang, tetapi tidak peduli dengan ilmu dan akidah yang benar. Dua-duanya bukan pilihan bagi kita. Pilihan orang yang beriman itu adalah dia memperhatikan bagaimana akidahnya, supaya muamalah dia dengan Allah itu benar, sesuai dengan ilmu yang Allah ridhoi, tapi juga memperhatikan bagaimana muamalahnya di dalam akhlak, karena dia tahu Rasulullah itu contoh terbaik di dalam kehidupan akhlak bersama sesama manusia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau boleh saya sederhanakan dengan sebuah kata, akidah tanpa akhlak rusak. Orang kalau akidahnya bagus, akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak, maka rusak. Kenapa? Inna su'al khuluqi yufsidul amal, kama anal khala yufsidul asal. Akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu. Ini madu nih, ini minuman madu saya. Ini kalau dicampur dengan cuka, rusak ini madu nih. Dan tentunya juga tidak akan lezat untuk diminum. Karena memang madu itu tidak bisa kumpul dengan cuka. Rasulullah itu dengan begitu indah menyampaikan, kalau kamu memiliki akhlak yang buruk,
amal ibadahmu itu rusak. Karena amal ibadah itu ada perusaknya. Kayu ada perusaknya, rayap. Ya, gula ada perusaknya, semut. Ya, maka sama, amal ibadah pun ada perusaknya. Amal perusaknya amal ibadah itu akhlak yang buruk. Makanya kalau ada orang memiliki akidah yang baik, tetapi akhlaknya buruk, maka akhlak yang buruk itu merusak amal ibadahnya. Sebagaimana kalau ada orang yang memiliki akhlak yang baik, tetapi dia memiliki akidah yang buruk, dia nggak ngerti syirik, nggak mengerti perkara yang dibenci oleh Allah sampai dia mengerjakannya. Akhlaknya baik, tetapi dia melakukan akidah yang rusak, maka itu batil. Kenapa batil? Karena dengan modal akhlak saja tidak bisa memasukkan kita ke surga. Ali kita lihat, yaitu adalah pamannya Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW, kita kemudian mengetahui betul bahwasanya beliau itu dalam kondisi akhlaknya baik. Dia dalam kondisi akhlaknya baik. Dia membantu Rasulullah. Dia menemani Rasulullah. Dia juga kemudian membela Rasulullah. Ya, tapi kemudian ketika pamannya Abu Thalib ini tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau meninggalkan kesyirikan, walaupun akhlaknya baik, tapi tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Kenapa? Selamatnya manusia dari neraka itu tergantung dua. Satu, akidahnya. Dua, bagaimana kehidupan akhlaknya. Dan dua-duanya tidak terpisahkan. Dua-duanya tidak terpisahkan. Setan itu berusaha supaya manusia itu dicondongkan pada satu hal untuk meninggalkan hal yang lain. Ada yang dicondongkan sama ilmu, belajar ilmu terus. Setelah dia belajar ilmu, dia kemudian benci sama setiap orang. Ada yang dicondongkan akhlak terus, tapi dia tidak peduli ilmu. Dan dua-duanya itu bukan pilihan. Karena apa? Akhlak memanggil ilmu, akhlak memanggil akidah, akidah memanggil akhlak yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya ngerti, Masya Allah ya. Berarti kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang besar. Kehidupan yang besar itu adalah kehidupan akhlak. Selain dalam perkara akidah. Tapi ketika kita berkomitmen pada akhlak, tidak menjadikan kita menafikan dan menggampangkan serta meremehkan urusan akidah kita. Karena tiket keselamatan kita menuju kepada surganya Allah tergantung yang pertama pada akidah kita, yang kedua itu adalah bagaimana komitmen kita kepada akhlak. Dan inilah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang perkara ini. Makanya kalau boleh saya sampaikan, ajaran Nabi itu memadukan antara akidah dengan akhlak. Ilmu dengan akhlak itu sebagaimana burung dengan kedua sayapnya. Burung itu akan bisa terbang dengan begitu cantik di udara kalau dia mampu mengepakkan dua sayapnya secara bergantian. Sayap kanan dan sayap kiri. Itu burung. Itu burung. Kalau kemudian salah satu sayapnya itu rusak, maka kemudian apa yang terjadi? Sayapnya itu apabila sakit, maka burung tidak bisa terbang. Lihat, kalau ada burung, sayapnya sakit, dia tidak akan bisa terbang. Maka sama, seluruh kehidupan kita tidak akan pernah mampu diridhai oleh Allah kalau kemudian kita tidak mampu memadu padankan antara kehidupan ilmu dengan kehidupan akhlak, antara kehidupan tauhid dengan kehidupan akhlak. Ini dua-duanya saling bergantian. Makanya kemudian inilah yang menjadikan akhirnya orang itu tidak akan pernah menggapai ridhonya Allah sampai dia itu istimewa di dalam akidahnya dan istimewa di dalam akhlaknya. Karena dua-duanya penting. Kalau kemudian kita istimewa, hubungannya kita dengan Allah, dalam persoalan akidahnya kita bagus, ibadah kita bagus, tapi kemudian kita ternyata bermasalah dalam hubungan kita kepada sesama manusia, maka itu yang akan menjadikan susahnya kehidupan kita di akhirat itu, bertele-telenya kehidupan kita di akhirat itu kalau kita tidak memperlihatkan akhlak yang baik pada kehidupan di dunia. Saya ambilkan sebuah dalil yang gampang, ibu-ibu dan bapak. Ustadz menyebutkan, orang kalau hubungannya baik dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia tidak baik, itu berakibat pada perjalanan dia nanti di akhirat. Iya. Mana dalilnya, Ustadz? Oke, kita sampaikan salah satu dalilnya. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan melalui salah satu perkataan beliau. Ketika beliau dalam satu riwayat Muslim, di depan para jamaahnya, maka kemudian Rasulullah SAW itu berkata, Ala ukhbirukum ala atadruna manil muflis fikum. Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut di antara kalian?
Para sahabat kemudian menjawab, malah dirhamun wala dinarun. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Rasulullah kemudian berkata, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada waktu hari kiamat, ya'ti bihasanatihi. Nanti pada waktu hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang luas, yang tanahnya putih, layaknya adonan tepung berwarna kemerah-merahan. Nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba ada orang yang datang di padang mahsyar membawa amal kebaikannya dan ibadahnya itu sedemikian banyaknya. Sampai setiap orang itu terpesona dengan ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Ya'ti bihasanatihi. Masya Allah ya. Kalau kita baru memahami sepenggal dari hadis ini, berarti kita mikir orang itu yang diceritakan Nabi di awal hadis ini, berarti orang ini adalah akidahnya bagus, ibadahnya aja bagus kok. Bahkan ibadahnya itu begitu banyak, membuat orang itu terpesona. Saking banyaknya kebaikan yang dia bawa setinggi gunung. Ketika dia akan dihisap oleh Allah, datang 1-2 orang lain yang kemudian berjejer, karena setiap orang tahu bahwasanya pengadilan Allah itu pengadilan, bahwasanya hari mahsyar itu hari pengadilan Allah. Mereka datang, mereka berkata kepada Allah, bahwasanya orang ini waqad syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Orang ini yang begitu banyak amal ibadahnya, ternyata dulunya suka mukul, mengambil harta orang lain, kemudian suka mencela, suka menghujat orang lain tanpa ada keterangan yang benar. Setiap orang yang pernah merasa diambil haknya ketika di dunia, datang kepada Allah dan melaporkan apa yang dilakukan ahli ibadah ini. Maka ahli ibadah ini diputuskan oleh Allah. Ternyata kamu bermasalah ini. Muamalah kamu dengan banyak manusia. Maka kemudian Allah berkata kepada orang ini, kalau begitu kamu harus membayar setiap kedoliman yang telah kamu lakukan kepada mereka dengan kebaikan yang kamu lakukan. Langsung kebaikannya dipotong-potong oleh Allah untuk membayar setiap kedoliman yang dia kerjakan ketika di dunia. Dalam sekejap, kata Rasulullah, wafuniyat hasanatuhu. Habis itu, semua kebaikannya yang tadi menjulang tinggi setinggi gunung yang membuat orang terpesona di padang mahsyar, langsung dalam seketika habis. Dan ternyata orang-orang yang pernah dia lukai itu masih berjejer dan meminta keadilan kepada Allah atas apa yang mereka peroleh dari orang ini. Maka Allah kemudian memutuskan yang kedua. Kalau begitu kebaikanmu telah habis. Kalau begitu aku berikan keburukan-keburukan orang yang pernah kamu lukai, aku berikan kepadamu untuk mengganti keburukan, untuk mengganti kedoliman yang kamu lakukan kepada mereka. Maka akhirnya orang-orang yang pernah didolimi karena akhlaknya yang buruk, memberikan dosa dan kemaksiatannya diberikan kepada ahli ibadah tadi. Yang asalnya tadi ahli ibadah itu membawa kebaikan sebesar gunung, dalam sekejap dia membawa kemaksiatan sebesar gunung, dan akhirnya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Apa yang kita ambil dalam hadis riwayat Muslim ini? Maksudnya orang ke dalam neraka itu terkadang bukan karena zina. Maksudnya orang itu ke dalam neraka itu terkadang bukan karena khamr. Terkadang bukan karena khamr. Terkadang bukan karena riba. Tapi terkadang maksudnya orang itu ke dalam neraka itu karena mereka tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang yang beriman. Dan itulah yang akhirnya menjadikan seseorang itu celaka dalam kehidupan di akhirat. Dan celakanya manusia dalam kehidupan masa depan dia di akhirat itu apa? Ketika dia dalam kehidupan dunia tidak pernah memperlihatkan komitmen akhlak kepada sesama makhluknya Allah. Dan inilah yang menjadikan kita berpikir, Masya Allah ya, ternyata ahli ibadah pun belum tentu selamat. Sampai ahli ibadah itu menjaga muamalah dia dengan sesama manusia. Sampai ahli taat pun tidak akan selamat. Sampai dia itu memperlihatkan komitmen yang terbaik ketika dia bermuamalah dengan manusia. Disitulah kemudian kita betul-betul akhirnya paham. Disinilah kita betul-betul ngerti. Akhlak itu bukan barang recehan. Akhlak itu bukan barang sepele. Tapi sesungguhnya akhlak itu merupakan barang besar. Yang betul-betul kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi bukan hanya sholatnya. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi bukan hanya haji dan tawafnya. Tapi kita diperintahkan bagaimana mencontoh Rasulullah dalam kehidupan akhlaknya. Makanya kalau kita jumpai Bapak dan Ibu, kalau kita jumpai
Spiritnya Al-Quran itu apa? Menjadikan kita berakhlak. Bukankah di dalam Al-Quran ada perintah untuk memuliakan orang miskin? Dalam sunnah mencintai orang miskin itu semuanya membangun akhlak. Coba perhatikan hadis-hadis yang kita jumpai di dalam lisan Rasulullah. Itu rata-rata itu bagaimana mengarahkan kita punya akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau tidak bisa diem. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, memuliakan tetangganya, memuliakan tamu, jangan menyakiti tetangganya, jangan berprasangka yang buruk. Semuanya itu tentang akhlak. Bahkan maaf ya, sampai kita pun ketika melihat orang pendosa, orang itu melakukan dosa, kita pun disuruh nutupin orang itu ketika melakukan dosa, supaya ketika kita tutupin dosa itu, dia ada kesempatan untuk tobat kepada Allah. Kenapa sampai sedemikian luar biasanya? Karena sesungguhnya kita diuji dengan akhlak dalam kehidupan kita, sebagaimana kita diuji oleh Allah dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Makanya Rasulullah itu betul-betul nyontohin betul bagaimana kehidupan akhlak. Saya akan sampaikan salah satu hadis yang luar biasa tentang kehidupan akhlaknya Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu tegas, kuat memegang prinsip dalam amar nahi mungkar, tapi juga beliau itu sangat lembut sekali. Dan bagaimana beliau memperlihatkan akhlak yang luar biasa dalam kehidupan akhlak. Kita perhatikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atisha rajulun minal qaum. Dalam salah satu riwayat diterangkan ketika seorang sahabat itu sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba di dalam sholat itu ada orang yang bersin. Ada orang yang bersin. Maka sahabat ini, sahabat yang menceritakan hadis ini itu baru saja masuk Islam. Maka kemudian dia itu langsung menjawab, yarhamukallah. Dia menjawab orang itu ketika bersin sebagaimana di luar sholat. Ya. Maka kemudian faromanil qom bi absarihim. Maka orang-orang yang sholat, yang menjadi jamaahnya Rasulullah dan menjadi makmumnya Rasulullah pada saat itu, ketika mendengar dia mengucapkan yarhamukallah, orang-orang itu kemudian faromanul qom bi absarihim. Ternyata orang-orang itu ngeliatin saya ketika saya mengucapkan yarhamukallah. Ngucapin saya, lalu kemudian mereka itu melihat saya, memplototi saya. Maka saya kemudian berkata, celaka kalian, kenapa kalian itu memplototi saya? Masya'nukum tangduruna ilayya. Masya'nukum tangduruna ilayya itu, kalian tuh ngapain ngeliatin saya? Kan saya mendoakan orang bersin. Itu dia ngomong. Dalam sholat ngomong. Jadi ketika dilihatin sama sahabat-sahabat yang sudah paham hukum sholat secara lebih banyak daripada dia, ngeliatin dia ketika mengucapkan yarhamukallah. Lah orang ini karena baru belajar, nggak ngerti, malah ngobrol. Kalian ngapain ngeliatin saya? Saya tuh jawab orang bersin. Gitu. Malah ngobrol di belakang. Orang-orang yang lain tambah melihat dia, tambah memplototi dia. Dan semakin kemudian dia itu tambah kemudian menjawab, kalian itu ngapain ngeliatin saya? Dan obrolan itu terjadi di belakang Rasulullah ketika Rasulullah menjadi imam sholat. Masya Allah. Dan tahukah kita, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Maka kemudian Rasulullah SAW itu tidak ada wajahnya marah, bermuka masam. Lalu Rasulullah tidak menaikkan suaranya. Lalu kemudian Rasulullah berkata dengan lembut, Inna sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya sholat itu tidak boleh ada obrolan. Sesungguhnya sholat itu di dalamnya ada tasbih, ada takbir, dan ada membaca Al-Quran. Barulah orang itu tadi tahu, ya Allah saya salah. Tapi yang membuat beliau jatuh cinta kepada Rasulullah itu apa? Yang membuat beliau jatuh cinta kepada Rasulullah itu sampai beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablaha wala ba'daha ahsan ta'liman minhu. Ana tidak pernah nemukan seorang guru sebaik Rasulullah di dalam mengajarkan satu ilmu kepada seluruh para sahabatnya. Bahkan ketika saya salah ngobrol di belakang beliau dalam sholat pun, beliau tidak mengatakan, kamu siapa namanya? Kamu itu tahu nggak hukumnya sholat? Enggak. Nabi cuma mengatakan umum, tidak menjatuhkan nama saya, tidak menjatuhkan kehormatan saya. Nabi cuma berkata, wahai para sahabat, ini sholat ya. Kalau sholat jangan ada yang ngobrol. Sholat itu tasbih, sholat itu dzikir, sholat itu membaca Al-Quran.
Maka orang yang menjadi sahabat tadi yang bicara, akhirnya dia tahu sendiri kesalahannya. Dia ngerti sendiri kesalahannya. Makanya sampai kemudian beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablaha wala ba'daha ahsana ta'liman minhu. Demi Allah ya, aku tidak pernah menjumpai seorang guru sebagaimana Rasulullah, baik sebelumnya ataupun sesudah Rasulullah meninggal dunia. Kenapa? Luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Itu Rasul. Kadang Rasulullah tegas, tapi Rasulullah juga lembut. Tapi tidak selamanya lembut. Kadang-kadang Rasulullah tegas juga. Tapi lembutnya itu tidak mengalahkan rasa kemarahan Rasulullah. Ada satu kisah lagi dalam satu hadis yang sahih. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini datang kepada Rasulullah di Masjid Nabawi ketika sedang sholat. Lah, Abu Bakrah mendapati yang di dalam masjid sudah pada rukuk. Abu Bakrah itu tahu kalau mengetahui rukuknya imam berarti dapat 1 rakaat. Tapi dia belum sampai ke Masjid Nabawi. Dia masih jauh di Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Dia rukuk, sambil rukuk dia jalan menuju Masjid Nabawi. Sambil rukuk dia jalan gitu ke Masjid Nabawi. Sampai akhirnya dia mendapati 1 rakaat itu. Setelah selesai, perhatikan Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, siapa tadi yang jalan sambil rukuk? Jadi kenapa Rasulullah kok tahu? Yang memberitahu malaikat. Wahai Muhammad, ada salah satu sahabatmu sembari rukuk dia jalan. Kemudian Nabi yang jawab. Siapa tadi yang ketika belum sampai masjid sudah rukuk duluan. Sambil jalan dia masuk ke rombongan shaf jamaah makmum. Abu Bakrah kemudian langsung jujur berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Yang tadi rukuk sembari jalan. Perhatikan apa yang dikomentari Rasulullah. Apakah Nabi mengatakan kamu itu menyelisih sunnah, kamu itu batil, kamu ini ngerti nggak tata cara sholat? Enggak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Nabi memilih kata-kata yang indah. Apa kata-kata Rasulullah? Zadaqallahu khirsan wala tu'id. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah itu nambah semangatmu dalam setiap ketaatan dan ibadah. Tapi perbuatan kayak tadi jangan diulang lagi ya. Abu Bakrah itu mendapatkan doa dulu. Baru setelah itu disampaikan kepada Nabi. Jangan diulang lagi yang kayak tadi. Coba dikasih air dulu, baru dikasih petunjuk. Kisah yang lainnya untuk kemudian menggambarkan akhlaknya Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi berkata, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Cuma ada satu syariat Islam yang saya nggak suka. Dalam Islam itu nggak boleh zina. Padahal tidak ada perkara yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali zina. Boleh nggak saya masuk Islam tetapi kemudian nanti saya berzina? Saya dikasih dispensasi gitu loh. Biarkan saya masuk Islam, saya akan berzina. Saya kalau diizinkan berzina, saya akan masuk Islam. Perhatikan, apakah Rasulullah marah? Apakah kemudian Rasulullah langsung kemudian nunjuk-nunjuk orang tersebut? Apakah Nabi kemudian langsung menghardik orang itu? Tidak. Rasulullah kemudian memanggilnya. Ta'al, sini kamu. Kamu paling senang apa? Zina, Muhammad. Dia menyebut Muhammad karena belum masuk Islam. Kemudian Rasulullah berkata, punya saudari perempuan? Punya. Punya ibu? Punya dong. Masih hidup? Masih. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu rela kalau ibumu dizinai sama orang? Dan apakah kamu rela kalau saudari perempuanmu dizinai sama orang? Orang itu langsung berkata, enggak akan aku biarkan wahai Muhammad. Kalau ada orang yang kemudian mereka menzinai ibu saya dan menzinai saudari perempuan saya akan kejar, saya akan bunuh orang tersebut. Lalu Rasulullah dengan lembut berkata, sebagaimana kamu tidak senang kalau orang yang kamu cintai dizinai orang, maka orang lain pun tidak akan senang kalau keluarga mereka kamu zinai. Langsung orang itu memegang tangan Rasulullah dan berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung masuk Islam. Karena kelembutan kata yang disampaikan Nabi langsung nancep ke hatinya. Lalu tahukah kita apa testimoni dia setelah keluar dari Rasulullah? Dia berkata, ketika sebelum ketemu Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali zina. Tapi setelah ketemu Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku benci kecuali adalah zina. Dan itu karena kelembutan akhlak. Dakwah Rasulullah itu menang bukan karena semata-mata pertolongan Allah. Dakwah Rasulullah itu menang karena Rasulullah itu merebut hati di antara para sahabat. Dan itu akhlak. Ya, itulah akhlak.
Makanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki dari Arab Badui lalu berkata, ini halaktu ya Rasulullah. Saya telah jatuh dalam dosa besar ya Nabi. Nabi kemudian berkata, wa ma ahlakaka. Apa yang menjadikan kamu celaka? Ini waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Saya telah mencampuri istri saya di siang hari bulan Ramadan. Mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, termasuk dosa besar itu apa? Bercampur dengan istri siang hari bulan Ramadan. Apakah Nabi ketika mendengar ada sahabat yang mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian komentar panjang lebar, apakah Nabi mengatakan, kenapa sih kamu nggak nunggu nanti sore, nanti malam kan bisa? Kok nggak sabar sih? Mau sabar sebentar gitu loh. Enggak. Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi menjaga kehormatan orang yang kemudian tadi melakukan dosa. Nabi kemudian berkata, ya sudah, kalau itu sudah terjadi, sudah. Bisa nggak kamu kemudian puasa 2 bulan berturut-turut? Langsung sahabat itu berkata, la utiku anha. Saya nggak kuat ya Rasulullah kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Mau puasa 1 bulan aja jebol nggak kuat kok. Untuk nahan sampai maghrib kok. Apalagi sampai 2 bulan berturut-turut. Nabi kemudian berkata kembali, bisa membebaskan budak nggak? Nggak punya uang ya Rasulullah. Bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Nggak bisa ya Rasulullah, saya orang miskin ya Rasulullah. Coba. Semua opsi yang diberikan Nabi langsung dijawab. Apakah Nabi marah? Enggak. Saya ini orang miskin, nggak bisa ngasih makanan kepada 60 orang miskin ya Rasulullah. Perhatikan Rasulullah. Nabi masuk ke dalam, lalu kemudian Nabi punya korma dan mengasihkan kepada orang itu. Ini korma. Tolong bagikan kepada tetanggamu untuk membayar dosamu karena telah mendatangi istrimu di siang hari bulan Ramadan. Orang ini masih bisa saja berkata apa? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emang ada orang yang lebih miskin daripada saya di antara tetanggaku? Saya ini yang paling miskin di antara tetanggaku. Nabi kemudian tersenyum dan berkata, ya sudah, itu buat kamu saja. Untuk mengganti dosamu sendiri, kamu ngasih sedekah untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Ini akhlak. Ini kehidupan akhlak Rasulullah SAW. Makanya setelah kemudian kita mengetahui ini, disinilah kita akhirnya memahami betul. Masya Allah ya, berarti kehidupan akhlak itu merupakan kehidupan yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Makanya kalau kemudian kita bertanya, apa sih keutamaan akhlak itu Ustaz? Keutamaan akhlak itu, Masya Allah, keutamaan akhlak itu banyak. Di antara keutamaan akhlak yang kemudian kita harus pahami adalah sesungguhnya akhlak itu yang pertama, akhlak itu merupakan pemberat mizan kebaikan kita. Ini yang pertama. Jadi mizan kebaikan kita itu paling berat ketika nanti kemudian kita itu memiliki akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, inna athqalu syai'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Pemberat mizan kebaikan kita itu akhlak yang baik. Ya, itu paling berat di dalam mizan kebaikan kita. Yang kedua, orang kalau memiliki akhlak itu diharamkan oleh Allah dari api neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Kalian tahu nggak siapa orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka? Kemudian Nabi menjawab, hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Ini semuanya 4 akhlak ini. Ya, hayyinun, orangnya itu hayyin itu lembut. Layyinun, lunak ucapannya. Teduh ucapannya. Qaribun, orangnya supel dan mudah bergaul. Ya, qarib, sahl, orangnya gampang memudahkan dan gampang menolong orang. Kata Rasulullah, kalau ada manusia memiliki sifat hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun, kata Rasulullah, tuhram alaihinna. Allah haramkan dia masuk neraka. Jadi Masya Allah ya, ternyata yang mengharumkan kita ke neraka itu terkadang bukan sedekah kita yang jumlahnya ratusan juta. Terkadang bukan yang mengharamkan kita masuk neraka itu bukan ketika kita sholat sunnah sehari 2000 kali. Tapi justru salah satu di antara yang mengharamkan kita dari api neraka itu apa? Kalau kamu memiliki akhlak dengan 4 sifatnya, hayyinun, kamu menjadi orang yang hayyin, lembut, layyinun, lunak ucapannya, qarib yang kemudian mudah akrab sama orang, layyin kemudian sal itu yang gampang memberikan kemudahan bagi orang. Itu ternyata kata Rasulullah, tuhram alaihinna. Allah haramkan orang semacam itu masuk neraka. Karena memang neraka itu tidak bisa membakar orang yang memperlihatkan akhlak yang baik setelah dia memiliki akidah yang benar. Yang ketiga, mendapatkan hati di antara hamba yang beriman. Kita ini kan kata Rasulullah itu apa? Kamu nggak akan bisa membeli hati manusia itu dengan uangmu, tapi kamu akan membeli hati manusia itu dengan akhlak kamu.
Kalau kita kemudian memperlihatkan akhlak yang baik, kalau kita memperlihatkan akhlak yang baik, orang-orang itu akan menempatkan kita pada posisi hatinya. Orang itu akan memperlihatkan posisi kita itu di hati mereka. Dan kalau kita sudah mendapatkan kecintaan di antara orang yang beriman, apa yang terjadi? Mereka akan mendoakan kita. Dan kalau kita meninggal dunia, mereka akan berjejer sholat untuk mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka tahu betul orang ini adalah orang yang telah memperlihatkan akhlak yang baik. Makanya ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau ada seseorang itu meninggal dunia, disolati sama 40 orang yang solih, yang taat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan adab kubur dan akan mendapatkan syafaatnya pada waktu hari kiamat. Kita mungkin nggak mengumpulkan 40 orang solih yang akan berdiri setia mensolati kita kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Tidak mungkin. Makanya maaf, kita ini kadang-kadang kalau kenalan sama orang, itu secara filosof, sebenarnya kita sedang berkata secara tidak langsung kepadanya. Nanti kalau saya mati, tolong sholatin saya ya. Kalau kita berakhlak yang baik sama orang, tutur kata kita baik, gampang kita membantu mereka. Tiba-tiba mereka mendengar kita meninggal dunia, mereka pasti akan mendoakan kita dan bahkan mereka akan memberikan effort untuk datang ke rumah kita untuk menengok kita dan mensolati kita. Dan itu tanda kelapangan kita di akhirat. Coba orang yang berbuat dolim, kemana-mana dia berbuat dolim. Mungkin kematiannya akan menjadi sorak gembira bagi orang-orang yang pernah mendapatkan keburukan akhlaknya. Makanya yang ketiga ini, Masya Allah ya, kita baru ngerti itu kenapa kita diperintahkan untuk berakhlak yang mulia kepada orang yang beriman. Karena dengan akhlak yang mulia yang kita miliki, orang-orang yang mereka telah terpikat hatinya dengan akhlak kita, mereka lah yang akan berdiri untuk mensolati kita. Coba Bapak dan Ibu dicek lagi di handphonenya. Ada nggak kira-kira 40 orang solih yang telah terpikat hatinya oleh kita? Yang telah terpikat hatinya oleh kita. Lalu kemudian mereka lah yang akan sedih mendengar kematian kita dan akan mendatangi kita untuk mensolati kita. Tidak bisa banyak-banyak, 40 orang solih. Kalau kita mendapatkan itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan dalam urusan barzah dan urusan akhirat kita ketika mendapatkan syafaat. Itu kata Rasulullah. Dan yang keempat, akhlak yang baik itu menjadi shortcut-nya kita untuk mendapatkan surganya Allah. Bukankah kita pernah belajar satu hadis kan? Ada seorang sahabat Ansor yang diberitahukan kepada kita oleh Rasulullah. Dia itu penduduk surga. Padahal tidak tahajud. Sholatnya biasa. Amalannya biasa. Tapi Nabi itu sampai mengabarkan dia itu penduduk surga hingga 3 kali berturut-turut. Dan ternyata apa amal yang memasukkan dia ke surga? Ternyata bukan tahajudnya. Ternyata bukan puasa sunnahnya. Walaupun tahajud dan puasa sunnah itu tetap penting. Tapi ternyata yang menjadikan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena dia memiliki amalan akhlak yang indah. Apa itu amalan akhlak yang dia miliki? Tidaklah dia tidur ketika malam, kecuali dia memaafkan orang yang menyakiti dia, dan dia tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, yang pernah dia kenal. Jadi dia kalau kenalan sama orang, dia selalu menjaga prasangka baiknya kepada orang itu. Maka kata Abdullah bin Amr, orang ini dimasukkan oleh Allah ke surga bukan karena ibadahnya. Tapi orang ini dimasukkan ke surga karena keluhuran akhlaknya ketika dia selalu menjaga prasangkanya kepada orang yang beriman. Dan itu menjadi dalil. Ke Bekasi itu ada shortcut-nya, jalan pintasnya. Ke Bintaro itu ada jalan pintasnya. Dan jalan pintas kita ke surga itu salah satunya dengan kehidupan akhlak. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul memahami. Itulah yang kita harus mengerti. Akidah itu tidak akan sempurna sampai kita memperlihatkan komitmen akhlak kita. Makanya setelah kita mengetahui itu, kemudian sesi yang terakhir kita kemudian berusaha untuk mengetahui kalau begitu akhlak itu apa.
Maka sesungguhnya akhlak itu 3, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. 1, kehidupan yang pertama menahan diri untuk tidak mendolimi orang. Ini yang pertama ini. Jangan dolimin orang. Jangan nyakitin orang. Ya. Jangan ambil hartanya orang. Jangan sampai kamu bunuh orang. Apalagi orang beriman. Jangan kamu kemudian nyari-nyari kesalahan orang. Jangan dolimin orang. Kedoliman itu utang. Kedoliman itu utang. Kalau nggak kamu bayar besok, lusa. Kalau nggak kamu bayar lusa, pekan depan. Tapi sebelum mati, kamu pasti akan mendapatkan bayarannya di dunia sebelum nanti mendapatkan adabnya di akhirat. Makanya kan Masya Allah ya, kita pernah menjumpai ada satu tikus. Ingat ya, kalau orang sudah terdolimi, ada satu makhluk terdolimi, Allah yang akan turun tangan. Karena Allah sudah mengatakan dalam salah satu riwayatnya, ini haram tudul ma'ala nafsi, wa ja'altuhu maharaman bainakum. Aku ini tidak pernah mendolimi setiap hambaku. Maka janganlah kalian sesama hambaku itu saling mendolimi di antara kalian. Masya Allah. Ada tikus didolimi. Ya, tikus itu kan sebenarnya boleh dibunuh, tapi yang menangkapnya ini mendolimi, dia dibakar dari ekornya. Padahal sebenarnya cukup dibunuh sudah selesai. Tapi malah didolimi, dibakar. Apa yang terjadi? Rumah orang yang membakar tikus terbakar bersama dengan tikus itu yang terbakar ketika tikus itu ketika dibakar lepas dari tangannya. Para ulama mengomentari kisah itu di YouTube cukup viral itu. Dan berkata, kalaulah kedoliman kepada tikus saja, Allah yang turun tangan untuk membayar kedoliman itu, apalagi kedoliman kepada manusia. Makanya kalau kita ini berakhlak, jaga diri untuk tidak mendolimi orang. Apalagi hari ini, Masya Allah ya, kita ini kadang-kadang bingung. Saya itu kadang mikir siapa yang ngadu domba kaum muslimin ya. Sampai akhirnya kaum muslimin itu sekarang saling serang antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mulailah dari kita. Kalau kita memiliki komitmen akhlak, sudah. Tidak usah dolimin orang. Nggak ngerti diem. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bersabar kalau didolimi. Sabar kalau didolimi. Karena sesungguhnya ketika kemudian kita bersabar mendapatkan kedoliman, ya, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadikan Allah meridhai kita. Kemudian yang ketiga, gampang-gampanglah untuk membantu orang lain. Saya sering mengatakan ini, filosofnya dulu orang soleh itu apa? Kun nahrun walatakun. Jadilah dirimu sebagaimana sungai. Dan jangan menjadikan dirimu sebagaimana sumur. Sumur itu secara filosof susah diambil manfaatnya. Mau diambil airnya harus pakai pompa. Dipakai renang nggak bisa. Dipakai nyuci baju nggak bisa ke bawah. Nggak dipakai untuk mancing nggak bisa. Pokoknya susah. Diambil manfaatnya itu sumur. Beda dengan sungai. Sungai itu gampang diambil manfaatnya. Mau diambil airnya nggak usah pakai pompa. Mau dipakai mancing bisa. Dipakai cuci baju gampang. Dipakai renang bisa. Bahkan dipakai membuang kotoran pun bisa. Itulah sungai. Makanya sampai para ulama itu saking dalamnya hikmah yang mereka miliki, mereka berkata, kun nahran wala takun bi'ran. Jadilah kamu itu sungai, jangan menjadikan dirimu sebagaimana sumur. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang mereka itu layaknya sungai. Dan mereka bukan menjadi sumur. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. 3 kondisi inilah yang menjadikan kita kalau kemudian belajar. Akhlak dan akidah itu tidak terpisahkan. Berarti akhlak itu 3. Jaga diri untuk tidak mendolimi orang, sabar kalau didolimi, dan yang ketiga, jadilah orang yang gampang membantu dan memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Jadikan filosof kehidupan kita sebagaimana sungai, dan jangan menganggap diri kita sebagaimana sumur. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang indah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita berdoa, Allahumma hdini bi ahsanil akhlak, fa innahu la yahdiya li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menganugerahkan akhlak yang baik kepada diriku kecuali adalah Engkau. Semoga kita mampu memperlihatkan Islam dengan keindahan akhlak yang kita miliki. Kalaulah setiap muslim itu mampu merepresentasikan ajaran Islam dengan akhlak yang mulia, maka sesungguhnya dialah duta Islam sebenarnya. Dan inilah yang akan menjadikan orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Karena keindahan akhlak itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan dan tidak bisa didustakan.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah memberikan akhlak kepada kita semuanya. Semoga kita berkumpul dengan Rasulullah, dengan komitmen kita kepada akidah, komitmen kita kepada ilmu, dan komitmen kita kepada akhlak yang benar. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Khairil. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Untuk penanya bisa langsung menanyakan kepada Ustadz atau bisa juga ditulis melalui chat. Silakan, kami persilakan. Oke, aku dulu kali ya, Cil, ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ya. Salam Ibu. Ya, memang masalah akidah dan akhlak itu memang apa ya, saling melengkapi ya, komplementer ya. Dan itu dua-duanya merupakan kewajiban untuk semua umat Islam ya. Memang berat ya kalau kita ngomong antara akidah dan akhlak itu selalu ada sisi di mana kontradiktori ya gitu ya Ustadz ya. Contohnya gini, ini kan lagi mau Natalan nih ya. Banyak sekali yang dengan entengnya menyampaikan selamat Natal gitu ya, selamat tahun baru. Padahal dari banyak taklim yang saya ikuti, itu bukan semata-mata hanya sekedar mengucapkan greetings atau tanda respect ya, atau tanda menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita yang non-muslim. Akan tetapi di belakang itu merupakan hal yang sangat mendasar bahwasanya secara tidak langsung kita yang menyampaikan ucapan tersebut sudah mengakui bahwasanya betul apa yang mereka yakini, kita juga ikut meyakini. Mohon pencerahannya Ustadz, karena selalu galau nih kalau udah mulai acara Natalan gini, di mana lingkungan kita gitu banyak sekali yang non-muslim ya, jadi kayak latah gitu ya, just cuma greetings gitu ya, jadi seolah-olah menganggap enteng gitu. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang semoga Allah rahmati, kita harus paham bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi empat tingkatan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Quran, dan akhlak kepada manusia. Dengan mengetahui empat tingkatan ini, akhirnya kita paham kapan menempatkan akhlak kepada Allah dan kapan menempatkan akhlak kepada manusia. Jangan sampai menempatkan akhlak manusia kepada manusia mengalahkan akhlak kita kepada Allah. Ini rusak. Ini akan menjadi berantakan. Contoh, ada teman kita ngajak kita minum bir, minum alkohol. Lalu kemudian dia berkata, saya itu kalau nggak ada yang nemenin saya sedih deh. Kemudian kita akhirnya minum alkohol dan bir bersama dia. Dengan alasan, ya sudahlah saya menjaga akhlak saja. Saya menjaga attitude saya karena dia sudah menghargai saya dengan mengajak saya untuk minum alkohol itu. Tentunya penggunaan alasan ini tentunya nggak diterima. Betul, kamu mungkin menjaga attitude kamu dan akhlak kamu kepada dia. Tapi kamu meninggalkan akhlak kamu kepada Allah. Padahal akhlak kepada Allah itu menjadi prioritas yang pertama. Akhlak kepada manusia nomor 4. Makanya kemudian ini yang harus kita benarkan. Ketika kita diajak kepada kemaksiatan, tentunya kita ngomong, enggak, maaf. Kenapa gitu? Bukankah kamu sahabat saya? Betul, kita sahabat. Tapi dalam maksiat, saya ada sesuatu yang saya harus berikan akhlak dan attitude saya, yaitu kepada Allah. Karena kepada Allah itu butuh attitude, butuh akhlak. Salah satunya bentuk akhlak kita kepada Allah itu apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, setelah kita memahami bahwasanya akhlak memiliki 4 tahapan dan 4 tingkatan sama. Mengucapkan selamat ini kita harus mengerti. Tidak mengucapkan selamat itu bukan berarti kita tidak menghormati orang. Karena toleransi itu harus dikembalikan kepada ilmu yang diajarkan para ulama terdahulu. Yang mereka lebih dekat dengan Rasulullah dan mereka yang lebih tahu tentang referensi ilmu daripada hari ini. Hari ini itu kita ini dipaksa untuk menerima konsep toleransi yang bukan lahir dari rahimnya ilmu di dalam Islam. Kita diperintahkan, kita dipaksa untuk membaca toleransi dari sudut pandang dan insight hari ini.
Kalau toleransi harus begini, toleransi harus begini. Padahal toleransi itu sudah selesai di dalam Islam. Jangan mengajari kaum muslimin tentang toleransi, itu sudah selesai dalam Islam. Kalau mengajari Islam tentang toleransi, itu sama dengan ngajarin orang Padang buat rendang. Itu sama dengan ngajarin ikan itu berenang. Itu sama dengan ngajarin orang Jawa buat bakwan. Sudah selesai toleransi dalam Islam itu sudah selesai. Islam itu tidak pernah membuat masalah. Mana ada darah yang tertumpah ketika Islam itu masuk ke satu wilayah? Tidak. Dan kita adalah orang yang kemudian betul-betul diperintahkan untuk menghormati orang lain. Bahkan orang yang berbeda keyakinan agama. Selama mereka tidak memperlihatkan permusuhannya kepada Islam. Makanya toleransi di dalam Islam ditunjukkan. Boleh nggak kita jenguk orang sakit? Boleh. Kalau walaupun dia itu tetangga kita yang non-muslim, boleh. Boleh nggak kemudian kita ngasih hadiah kepada tetangga kita muslim? Boleh. Boleh nggak kemudian kita datang kepadanya ketika dia sedang butuh? Boleh. Dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kaitannya dengan ritual dan ibadah, Islam itu membuka pintu selebar-lebarnya. Silakan. Bahkan Rasulullah SAW pun mendatangi Abu Thalib yang masih dalam kondisi musyrik dan mengajaknya untuk masuk Islam. Saya punya tetangga non-muslim, depan saya non-muslim, samping kanan non-muslim. Tapi baik, dia bari menyapa. Kalau saya punya makanan lebih, saya bagi kepada mereka. Saya tanya apakah liburan pulang atau tidak pulang. Saya tanya. Karena apa? Itu masalah muamalah. Itu masalah interaksi. Kita harus memberikan yang terbaik. Kenapa? Kita ingin menjadi dutanya Islam dengan akhlak yang kita miliki. Tapi kalau sudah berkaitan ritual, ibadah, jangan lagi pakai perasaan kita. Hidup kita kan miliknya Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah kita yang sudah sepakat membaca satu ayat sesungguhnya hidupku dan matiku untuk Allah? Berarti kalau kita sudah berbicara tentang ibadah harus dikembalikan kepada pemilik ibadah. Dan pemilik ibadah itu adalah Allah. Dan salah satu di antara perkara yang berkaitan tentang Allah itu apa? Allah tidak ridho kalau Allah itu disifati bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Dan itu kita baca dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan salah satu di antara perkataan yang paling Allah tidak suka itu perkataan ketika Allah itu dikatakan punya anak. Di dalam surat Maryam sampai kita menjumpai ya tafattarnas sama. Sesungguhnya perkataan itu kalau dibebankan kepada langit, langit itu akan menjadi pecah. Kenapa? Karena itulah konsep sifatnya Allah. Allah paling tidak ridho kalau Allah itu dituduh ketika Allah itu punya keturunan. Dicek di dalam Quran. Nah, ketika kita tahu Rabb yang kita sembah, yang kita bergantung kepadanya, yang hidup dan mati kita itu kepadanya, mengatakan tidak ridho ketika disifati dia punya keturunan. Lalu apakah kita ridho untuk mengucapkan sesuatu yang mana pada sesuatu itu apabila perkataan itu dibebankan kepada langit, langit itu menjadi pecah. Attitude kita kepada Allah itu diuji ketika pada kondisi yang semacam ini. Ya sudah, dalam kondisi semacam ini ya sudah kita dahulukan Allah kita kepada Allah. Kalau kemudian kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal, ada satu pintu yang tertutup, buka pintu-pintu yang lainnya. Pintu yang lainnya itu apa? Tetap tersenyum, kalau bertemu, berjumpa, menanyakan masalah yang lain, mungkin masalah liburan, bagaimana keadaannya Pak, sehat atau tidak, gimana masa COVID ini, yuk kita saling menjaga, yuk Pak, semoga kita disehatkan semuanya. Silakan untuk kemudian berinteraksi pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Dan itu sebenarnya sudah enak. Islam itu kalau melarang sesuatu, menutup satu pintu, Islam itu membuka pintu-pintu yang lainnya. Kadang-kadang kebiasaannya manusia yang tidak terbiasa menurut bimbingan wahyu, kalau ada satu pintu yang tertutup, lalu memaksa supaya pintu ini bisa dibuka. Padahal yang dibolehkan oleh Allah itu kan banyak. Silakan jenguk kalau sakit mereka sakit, silakan nolong, silakan ngasih hadiah, silakan ngasih makanan, silakan berkunjung ke rumahnya, itu kan diperbolehkan Allah banyak. Yang nggak diperbolehkan itu dalam satu persoalan ritual dan ibadah. Cuma satu tak yang tertutup. Dan saya itu heran. Satu pintu yang tertutup, orang itu hari ini ribut kepada satu yang tertutup. Bukankah segala sesuatu ada syariatnya? Main bola saja. Main bola itu dari dulu yang namanya megang bola itu handsball. Yang namanya main bola itu yang namanya keputusan juri tidak bisa diganggu, tidak bisa digugat. Walaupun sekarang kameranya sudah canggih. Bisa untuk kemudian memutar sekian detik bisa diputar dalam gerakan lambat.
tetap keputusan juri kalau di lapangan itu tidak bisa diganggu. Itu namanya sebuah perkara krusial dalam sepak bola. Kalau urusan sepak bola, ada satu aturan yang ternyata dijaga betul. Sama dalam kehidupan iman itu ada sesuatu yang dijaga. Ada pintu yang ditutup, ada pintu yang dibuka. Allah mengharamkan zina, tapi Allah menghalalkan nikah. Allah mengharamkan khamr, Allah menghalalkan madu, jus buah, jus mangga, teh, kopi, teh tarik, dan segala macam genjer, segala macamnya diperbolehkan. Yang ditutup oleh Allah itu biasanya cuma jauh lebih sedikit daripada yang dibuka. Tapi manusia itu terkadang, Masya Allah, ujiannya manusia itu pada sesuatu yang tertutup itu. Allah cuma melarang kita cuma satu kok. Yang ditutup itu apa? Ritual. Sudah, kalau sudah ritual, sudah. Sebagaimana kita mengatakan, lakum dinukum waliyatin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan itu satu pintu sudah begitu jelas. Yang dibuka banyak. Cobalah kita membuka pandangan kita dan mata kita supaya kita membuka yang dibuka oleh Allah itu apa. Hari ini Masya Allah narasi, pemberitaan, semuanya ngarah kepada pintu yang ditutup oleh Allah. Padahal itu hak prerogatifnya Allah. Itu kan hak prerogatifnya Allah. Dan layak Allah itu memiliki hak prerogatif dalam apa yang Allah tetapkan kan. Dan Allah tidak ditanya kenapa, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kalau saya mendapati masalah ini harus kita memahami. Mengucapkan selamat pada sesuatu yang tidak disukai oleh zat yang kita cinta itu menurut saya, kalau memang kita nggak mau mendengarkan dalil, minimal ayo kita renungkan yuk. Misalkan ibu kita dituduh punya anak. Yang mana ibu kita sudah ngomong, itu bukan anak saya. Masa kemudian kita akan mengucapkan selamat sama orang itu, Pak, selamat ya karena telah menuduh ibu saya punya anak. Itu kan simpel, sederhana. Nggak usah pakai dalil. Pakai logika dan pakai rasionalitas saja. Itu merupakan bagian dari sebuah garis di dalam Islam. Yang ditutup satu, yang lain silahkan. Maaf ya Bu dan Bapak ya, saya ini kalau kemudian lagi buat nasi goreng, mie goreng, gitu, karena bibi yang ada di rumah itu pintar masaknya. Itu kadang tuh ngasih tetangga, non-muslim tetangga saya. Buat mie goreng, nasi goreng, mereka senang banget karena mie gorengnya kita taruh di daun yang membuat baunya menjadi sedap. Kami berbagi, kalau ada tukang roti, kadang-kadang saya bagi sama depan belakang saya. Dan mereka tidak pernah mempersoalkan itu ketika saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, karena mereka tahu itu merupakan bagian dari keyakinan saya. Dan saya tidak pernah menuntut mereka untuk mengucapkan selamat Idul Fitri untuk saya. Kenapa? Karena saya juga tidak butuh gitu loh. Dari orang-orang yang kemudian mereka bukan satu iman dengan saya. Enak. Dalam masalah itu kita nutup, dalam masalah ini kita buka. Ngobrol. Nah, kalau pagi kalau ketemu di luar habis kita dari rumah mana anak, ngobrol kita bicara baik. Makanya saya bingung. Yang dibuka oleh Allah banyak kok. Kenapa kita justru meributkan satu pintu yang ditutup oleh Allah? Allah alam bisawab. Makasih Ustadz, Masya Allah. Ya, jadi untuk urusan mengucapkan selamat Natal ini saya rasa udah sangat jelas ya Ustadz ya, bahwa kita dilarang. Kemudian ini saya bacakan pertanyaan dari Pak Firdaus. Apakah ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Quran masih ada di era sekarang? Karena Injil yang ada sekarang dalam bentuk perjanjian baru tidak sama dengan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Firdaus, ahlul kitab pada zaman Rasulullah itu sudah ditetapkan sebagai orang yang tidak beriman. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah sudah menyampaikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, orang kafir itu dari kalangan musyrik dan orang Nasara. Itu sudah disebutkan ahlul kitab. Berarti pada zaman Nabi ahlul kitab itu telah keluar dari Islam. Berarti kalau zaman sekarang mungkin nambah, tapi tetap mereka telah keluar dari Islam. Jadi sama, Pak. Jadi kalau dikatakan itu apakah sama atau tidak, sama-sama sudah bukan bagian dari Islam. Sebenarnya itu sudah cukup untuk menjawab dari berbagai macam status.
Kalau sudah keluar dari Islam yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah kan kita sama-sama hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Surat Al-Bayyinah kan. Kan kita kalau baca artinya jelas kok. Ini ayat muhkamat, ayat yang jelas sekali Allah menyampaikan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan kalangan-kalangan ahlul kitab, mereka berada di dalam neraka. Berarti dalam kondisi ketika mereka itu bukan dalam bagian dari Islam. Apakah yang sekarang itu lebih parah daripada yang dulu? Mungkin iya, tapi yang jelas dari dulu pun sudah keluar dari Islam. Dan itu sudah mewakili dari status mereka yang bukan bagian dari Islam. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk paham. Sekarang kalau ada yang mengatakan, Ustaz, apakah semua agama, bukannya semua agama itu baik? Betul. Semua agama itu baik. Tapi kita harus ingat, Allah itu tidak meminta yang baik saja. Allah itu meminta yang benar. Jadi untuk memasuki surga itu bukan hanya butuh yang baik, tapi butuh yang benar. Makanya kenapa Allah turunkan kepada kita Nabi, Allah turunkan kepada kita, kan supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana kalau kita dulu waktu kita, guru itu kalau memberikan soal itu selalu berkata gini, jawablah dengan jawaban yang benar. Karena jawaban itu bisa jadi semuanya baik, tapi belum tentu benar. Contoh nih, ada sebuah karangan di atasnya, di bawahnya ada pertanyaan. Misalkan, Bapak Budi pergi ke pasar jam 7 membeli jeruk dan semangka. Lalu kemudian pergi ke kantornya dengan membawa jeruk dan semangka. Pertanyaan di bawah, pertanyaan dari gurunya. Jawablah dengan jawaban yang benar. Apa yang dibeli Pak Budi? A, jeruk dan semangka. B, rambutan dan mangga. C, durian. Jawaban semuanya baik. Tapi yang benar yang mana? Yang A, sesuai dengan naskahnya. Sama. Allah itu bukan hanya meminta kepada kita yang kalau baik semuanya baik. Tapi yang Allah berikan kepada kita Islam itu bukan hanya baik tetapi benar. Dan standar benarnya itu apa? Sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya dan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Qur'annya. Itulah standarnya. Karena apa? Karena ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, tidak hanya berlaku yang baik, tetapi harus yang benar. Dan itu standarnya dengan memasuki Islam. Tidak bisa dengan yang lainnya. Wa ma yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak diterima oleh Allah apapun yang dia lakukan dan dia kerjakan, dan di akhiratnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena standarnya jelas. Bukan yang hanya dibutuhkan itu baik, tetapi yang dibutuhkan itu benar. Dan benarnya itu apa standarnya? Masuk Islam mengikuti kitabullah dan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang saya ambilkan contoh yang gampang gini. Kalau ada orang, dia memiliki kemampuan IQ yang tinggi. Mungkin kemampuan IQ-nya itu sama dengan anak-anak mahasiswa UI misalkan. Tapi dia tidak pernah daftar di UI. Dan tidak pernah kemudian diterima oleh UI dengan ujian yang dia kerjakan dan diterima. Tapi IQ-nya dia sama dengan IQ-nya anak UI. Boleh nggak dia kemudian mengatakan bahwasanya, saya itu kepintaran saya sama dengan anak-anak UI, makanya saya itu sama dengan alumni UI. Ya nggak bisa. Alumni UI pasti akan menolak. Dan tidak akan pernah memperkenankan dia untuk memakai jaket kuning UI. Kenapa? Karena kamu tidak pernah masuk ke dalam UI dan tidak pernah daftar. Walaupun mungkin kepintaran kamu melebihi kepintaran anak rata-rata UI. Tapi kalau kamu nggak pernah daftar, ya nggak bisa diterima. Kenapa itu standar? Standar untuk diakui menjadi sivitas akademisnya UI dan menjadi alumni UI. Ya kamu ngikutin aturan UI dulu. Baru kamu nanti memakai jaket kuning yang menjadi jaket kebanggaan alumni UI. Kalaupun kamu memiliki IQ, bahkan kepintaran kamu melebihi anak UI, tapi kalau kamu nggak pernah daftar UI, ya kamu nggak akan bisa diterima untuk menjadi alumni UI. Nah, itu kurang lebih analoginya tuh kayak gitu. Kalaupun kita berbuat baik, tapi kita nggak mengikuti aturan apa yang Allah tetapkan untuk kemudian masuk kepada agama ini, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah, walaupun mungkin baik, ya tidak akan pernah kemudian diakui jadi bagian dari keimanan. Karena itulah aturan Allah. Disinilah kita akhirnya paham. Yang Allah butuhkan dalam kehidupan manusia itu sampai Allah turunkan Nabi dan Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah itu tidak hanya butuh yang baik. Allah itu butuh yang benar.
Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Di sini ada pertanyaan dari Bu Amanah. Bu Amanah ini katanya Terakhir ya Bapak ya. Iya, terakhir nih kita pertanyaan. Di sini katanya pertanyaannya, batasan haidin itu apakah mentolerir sampai pada boleh kesalahan? Karena kadang untuk menegur yang salah dengan kelembutan bisa disalahartikan sebagai membiarkan dia mengulangi kesalahannya. Dan kalau boleh dicontohkan bagaimana di mana hayin kadang tidak boleh dilakukan. Hayin, Ustaz. Silakan Ustaz. Hayin itu contohnya ketika hayin itu contohnya adalah ketika kita meridhoi kemaksiatan dan dosa. Itu tentunya tidak boleh dipraktekkan. Ada orang yang melakukan dosa, melecehkan hukum Allah, melecehkan Quran, mengatakan Al-Quran macam-macam, mengolok-olok hukum Quran, lalu kita ya sudah nggak apa-apa. Lu kok kamu nggak marah? Saya ini hayin yang salah, hayin yang tidak pada tempatnya. Contoh nih, ada suami istri, ketika istrinya diganggu, dicolek sama laki-laki lain, kemudian istrinya ngomong, "Bang, dia nyolek pantat saya, Bang." Kemudian abangnya nggak apa-apa, dan kita harus hayin. Nah, ini tentunya salah. Pasti istrinya kecewa betul. Istrinya kemudian berkata, masalah hayin itu di tempat yang lain. Kalau sudah semacam ini, kamu harus memberikan pembelaan dengan tegas. Itulah salah satu di antara praktek hayin yang tidak pada tempatnya. Semua itu pada tempatnya. Semua itu ada kondisinya. Semua itu ada situasinya. Dan mengetahui itu semua itu dengan ilmu akan ketahuan. Kapan kita harus hayin, kapan kita harus tegas. Kapan kita harus tegas, kapan kemudian kita harus layin. Itu semuanya ada waktunya dan itu akan terjawab dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Rupanya waktu sudah habis nih Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Iya Bapak. Kita tutup dengan doa. Mohon Ustadz bisa memimpin doa untuk kami semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wasayil asqam. Allahumma adfa'annal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna nas'aluka min su'il khuluq. Allahumma inna nas'aluka husnal khuluq. Allahumma inna na'udzubika min su'il khuluq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdiya li ahsaniha ila anta. Ya Rabb kami, ya mujibah sa'ilin, kami bergantung kepadamu dalam segala urusan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, jauhkanlah kami dari satu wabah yang bisa mengenai kepada kami dan keluarga-keluarga yang kami cintai. Engkau adalah Zat yang Maha Penjaga, jagalah keluarga kami supaya kami senantiasa mampu beribadah dan melanjutkan ketaatan kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa berakhlak dalam setiap ucapan kami, dalam setiap langkah kami, dalam setiap perbuatan kami, ya Allah. Karena sesungguhnya kami mengimani, tidaklah Engkau meridai kami kecuali dengan kebaikan akhlak yang kami miliki. Jauhkanlah kami dari segala keburukan akhlak, jauhkanlah kami dari segala tercelakanya akhlak dalam masalah lisan kami dan setiap perbuatan kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi permata hati untuk kami, penyebab syafaat bagi kami. Dan jadikanlah istri dan suami kami partner-partner terindah kami untuk menuju kepada ridho dan surga-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, atas segala kebodohan kami. Ampunilah kami dalam keterbatasan kami. Ampunilah kami ketika kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk agama-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada bangsa ini kebaikan. Berikanlah kepada bangsa ini keberkahan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam kedoliman yang bisa menimpa kepada siapapun, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam ketidakadilan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam kecurangan, ya Allah. Berikanlah kepada bangsa ini, kepada semua orang yang ada di bangsa ini, kebaikan dan berkeberkahan, keadilan, sikap ma'rufnya, sikap lembutnya kepada sesama di antara anak-anak bangsa ini. Ya Allah, jadikanlah keberkahan dalam setiap urusan kami. Rahmat-Mu yang kami harapkan, dan janganlah Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.